tinggikan namamu di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih baik. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hatimu masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Oh Tuhan, Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kau hadir bagi setiap kami. Mari bawa pujian kita dalam doamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia mulia. Dia Dia cinta padaku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Roh Kudus-Mu hadir bagi kami Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah kami yang hidup. Allah kami yang mendengarkan jauh dan lebih dari apa yang kami doakan. Allah yang menjawab doa lebih dari apa yang kami pikir dan kami doakan. Engkau bekerja dengan cara-Mu dan di dalam waktu yang tepat ya Tuhan. Kami memiliki imam besar agung yang bukan saja menjadi pengantara kami dengan Allah di surga, tetapi imam besar yang telah mengalami banyak masalah, persoalan, pergumulan sehingga bisa menolong setiap orang di dalam pergumulan dan persoalan apapun Tuhan Yesus. Hari ini kami ada di jamuan-Mu yang besar Tuhan. Biarlah kiranya kami akan menyadari bahwa kami tidak pernah ditinggalkan sendiri, bahwa kami tidak pernah dibiarkan Tuhan, tetapi Engkau selalu menguatkan kami, meluputkan kami, memberkati kami Tuhan. Kami ada sampai dengan hari ini semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Engkaulah yang mengerjakan setiap rancangan-rancangan-Mu Tuhan.
kepada setiap orang menurut maksud dan rencana-Mu Tuhan Yesus. Pada saat ini kami mau buka hati kami. Kami mohon pertolongan daripada Roh-Mu yang kudus. Mencelikkan mata kami Tuhan, mencelikkan telinga kami Tuhan, menguatkan tangan yang lemah, menguatkan lutut yang goyah Tuhan. Mengerti kami Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Turunlah urapan-Mu bagi kami semua. Berbicaralah ya Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu Tuhan. Sembunyikan kami di balik salib-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tidak izinkan pekerjaan iblis apapun itu yang mencuri firman Allah, penguasa-penguasa di udara, roh-roh teritorial, orang kuat kegelapan lainnya, mantra-mantra pendukunan dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga firman Allah ditaburkan di dalam hati yang murni dan diberikan pertumbuhan iman demi nama Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, sebab itu apapun yang engkau alami, ingat Yesus masih ada. Amin, saudara. Tadi pagi dalam ibadah online jam 5, Tuhan berkata kepada Simon Petrus, Simon, lihatlah iblis menampi engkau supaya ditampi engkau, dituduh dan ditampi iblis. Tetapi aku berdoa kepadamu supaya imanmu tidak gugur. Dan apabila engkau telah kuat, kuatkanlah saudara-saudaramu yang lain. Haleluya. Saudara, kita punya Allah yang bukan saja menyelamatkan kita, tapi saudara, dia juga berdoa buat kita. Amin saudara. Supaya tidak gugur iman kita. Dan itu saudara tidak akan ketemukan di agama kepercayaan yang lain. Amin saudara. Sebab itu jangan tinggalkan Tuhan saudara. Ya, jangan tinggalkan Tuhan seberat apapun sepertinya engkau merasakan beban pergumulanmu. Karena tidak ada satu beban yang terlalu berat yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Tidak ada satu penyakit yang terlalu sukar Tuhan untuk sembuhkan. Amin saudara. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan baca firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang ke-11 pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan 22. Mari perkatakan firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Beri hormat kepada firman-Nya Tuhan. Dan kita akan baca dengan suara yang berkumandang. Saya akan lebih dulu, saudara nanti ayat yang genap. Dipersatukan dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai kesejahteraan kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah menghubungkan dan mempermisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan.
Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini saat kita akan mempersiapkan diri kepada perjamuan yang kudus adalah kita harus tahu kebenaran firman Tuhan bahwa kenapa Allah itu harus menjadi manusia. Kan kenapa dia harus terpaku di kayu salib? Di antaranya adalah supaya dia melenyapkan perseteruan yang ada di kayu salib. Amin. Maka saya angkat tema pada pagi hari ini adalah tembok pemisah, saudara. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, pada saat sekarang ini banyak orang yang kelihatan damai sejahteranya. Damai sejahtera di antara suami istri, damai sejahtera orang tua dengan anak, damai sejahtera di dalam kakak beradik barangkali, di dalam satu punguan barangkali, dalam satu berjemaat barangkali, di dalam berbangsa dan bernegara barangkali, saudara. Dan kalau kita baca tadi ayat itu dari Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22, ya saudara, tidak ada damai sejahtera, di antaranya adalah karena ada tembok pemisah. Ada tadi dikatakan yang dekat dan yang jauh. Banyak orang bisa duduk sama-sama, duduk berdekatan, tapi hatinya jauh. Ada suami istri satu tempat tidur, tapi satu ke kanan, satu ke kiri. Satu belok tembok kanan, satu belok tembok kiri. Ada yang sama-sama melayani Tuhan, tapi satu tidak jelas. Ya saudara. Saudaraku yang terkasih, tembok pemisah. Nah ini slide yang pertama. Itu berbicara ada perseteruan di dalamnya. Perseteruan yang tidak kelihatan tapi nyata. Perang dingin saya sebut, ya kan? Ada ketidaksehatian, ada ketidakdamaian. Makanya banyak orang yang tinggalkan rumah, anak-anak tinggalkan rumah, suami yang nggak pulang-pulang, istri yang nggak betah di rumah, atau apa saja. Mungkin saja saudara dekat tapi jauh, ya. Ada ketidaknyamanan di sana. Itu yang saya sebutkan dalam slide ini adalah dekat tapi jauh. Ada makan bersama-sama di satu meja, tapi saudara buka komunikasi satu masing-masing pegang apa saudara? Pegang handphone, ya. Nah, kalau kita ke rumah Tuhan, saudara ingat ada satu kesaksian, saudara ada seorang anak kecil di Malaysia. Jadi ketika dia suka ke rumah Tuhan, dia suka melihat ada malaikat Tuhan yang berjalan di gereja Tuhan, ya. Dan dia melihat malaikat itu datang lihat kepada semua jemaat dan juga kepada hamba Tuhan untuk melihat apa yang sedang kau buka saat ini, apa yang sedang kau perhatikan pada saat ini. Nah, saudara, jangan sampai kita duduk juga sama-sama di sini. Saudara ada di sini tapi saudara pikir, aduh lupa aku matikan tadi kompor. Aku matikan Mel. Saya gitu, ya kan? Wah, belum ditutup pagar. Dan sebagainya. Saudara, orang yang ada di dalam satu tempat tapi dia tidak menikmati pada saat itu nggak pernah bahagia, saudara. Amin, saudara. Kalau kita saat ini, saudara, duduk dengan firman Tuhan, tapi pikiran kita melayang-layang, nggak ada guna. Itu yang namanya kita mengizinkan iblis mencuri firman Tuhan. Kalau engkau ada bersama-sama satu tempat tidur dengan suamimu, tapi engkau nggak menikmati kebersamaannya, rugi, saudara. Seperti kemarin saya sampaikan, ada teman kami, sahabat kami, sebenarnya kakak senior kami, ya saudara. Ketika dia kehilangan istrinya, saudara, bulan 11 yang lalu, sampai sekarang dia terus meratap dan mengatakan, kenapa begitu cepat? Karena perginya cepat-cepat sekali. Sehari sebelumnya masih sama-sama melayani dalam pemberkatan nikah, sama-sama pendeta. Besok pagi ketika dia mau menyediakan sarapan, tiba-tiba jerit dia di dapur. Papi, tolong. Udah selesai. Nah, saudara, kalau Tuhan izinkan kita berumah tangga, tapi kita tidak menikmati rumah tangga, itulah dekat tapi jauh.
Kalau kita diizinkan punya menantu, punya mertua, tapi kita nggak menikmati gimana punya mertua, punya menantu, rugi besar, saudara. Saya mengangkat tadi contoh tadi, jangan sampai ketika dia sudah ada di depan menjadi mayat, saudara, baru kita katakan, menyesal aku. Dan saudara, yang misalnya dengan orang tua berontak terus, langsung dibangunkan tubuh besar-besar, sudah kagak ada gunanya. Amin, saudara. Gak ada gunanya, dia nggak nikmati lagi, nggak tahu saudara udah mati, saudara. Nah, inilah yang saya sebutkan pada saat sekarang. Dan ini tantangan gereja pada saat ini, yaitu ada tembok pemisah. Ya. Nah, mari kita akan lihat slide berikutnya. Oh, saya mau sampaikan, tunggu, jangan disentikan. Ini adalah tembok yang dibangun di Yerusalem, kondisi sekarang. Jadi karena Palestina itu suka melakukan bom diri dan sebagainya, sekarang, saudara, berapa tahun yang lalu tidak ada ini. Sekarang sudah ada tembok seperti ini, saudara, di Yerusalem, ya, di daerah perbatasan dengan Palestina seperti itu. Nah, mari kita akan lihat yang berikutnya. Saya tunjukkan ini, saudara. Ada tembok Berlin yang memisahkan barat dengan timur di Jerman, ya, saudara, ya. Tapi itu tahun 61, 3 Agustus 61. Dan hari ini, bulan ini nanti mereka tahun Agustus ini mereka akan memperingati tembok ini sudah runtuh. Kalau kita lihat ketika ada tembok ini, saudara, orang yang dari barat dengan dari timur gak bisa bersatu. Mereka akan panjat itu, ya. Terus kita lihat yang sebelah kanannya, saudara, yang ada seperti kawat berduri, itu yang ada sekarang tembok di antara Korea Utara dan Korea Selatan. Ketika berapa waktu yang lalu saya diizinkan Tuhan juga pergi ke Korea Selatan, ke tempatnya gereja sidang jemaat yang terbesar di dunia, tempat Pak Yong Cho, saudara. Dan tour guide-nya berkata, kami itu sangat sedih, berdoalah buat kami. Kami terpisah dengan saudara sepupu kami, Korea Utara maksudnya. Dan mereka sedang menangis supaya Tuhan menghancurkan tembok pemisah ini, saudara. Ya, dan itu biasanya yang baik di Berlin maupun di Korea Utara karena apa? Paham teologis komunis, ya, berbeda. Nah, saya ingat saudara ini bagi ibu bapak yang hidup mungkin sejaman dengan saya, aku lebih tua dari saya. Ada lagunya ini. Somewhere between your heart and mine, there's a window that I can see you. There's a wall so high, it reaches the sky. Somewhere between me and you. Ini berbicara apa, saudara? Bahwa ada pasangan suami istri, mereka bersama-sama, tapi ada tembok pemisah di antara mereka. Komunikasi nggak nyambung, saudara. Dikatakan temboknya itu sampai, lagu tadi sampai mencapai langit. It reaches the sky. Saking tingginya, saudara. Artinya dia, kalau tembok Berlin ini sama ini, tembok Korea Utara, tembok Israel masih bisa orang naik tangga. Tapi ini dikatakan sampai menjangkau langit. Bahkan kata-kata lagu itu dikatakan, aku melihat pintu tapi nggak ada kuncinya. Aku melihat jendela tapi nggak bisa aku buka. Artinya, saudara, dengan berbagai hal menjalin komunikasi udah putus. Kagak bisa, saudara. Itu berarti apa? Somewhere between. Ada sesuatu, yaitu apa? Tembok pemisah. Nah, saudara, mari kita akan lihat dari kitab Efesus 2 ayat 13 sampai dengan 14. Apa rupanya yang membuat tembok itu bisa terjadi, saudara? Ya. Nanti ini saya akan bahas dalam lanjutan ibadah keluarga atau pasutri di tanggal 9, saudara hadir, ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, yang pertama kita belajar di dalam ayat 13 dan 14. Ayo kita ulang baca ayat ini. Efesus 2 ayat 13 dan 14, atau saya baca, ya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan.
Tembok pemisah berarti di situ ada perseteruan. Saudara akui atau tidak akui. Artinya saudara, apa yang menimbulkan perseteruan? Apa? Apa yang menimbulkan keegoisan? Apa yang menimbulkan pertengkaran? Adalah benih iblis, yaitu dosa, saudara. Maka saya mencatat di sini dan kita mari akan sadari itu, yaitu dosa membuat tembok pemisah antara manusia dengan Allah. Kayu salib, karya Yesus di kayu salib, Tuhan berkata, kamu yang jauh. Kenapa jauh? Sejak manusia jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa di Taman Eden, maka manusia itu apa? Diusir dari taman. Jauh, ya. Tadinya sama-sama, betul saudara? Tadinya ayat Alkitab di Kejadian berkatakan setiap sore Tuhan jalan-jalan di taman ngobrol begini. Tapi begitu mereka jatuh dalam dosa, diusir jauh dari hadirat Tuhan. Dosa itu kejam, saudara. Jadi jangan mau buat dosa lagi, saudara. Ya. Dosa membuat kita terpisah dengan Allah. Dosa membuat kita terpisah dengan sesama. Karena apa, saudara? Kenapa bisa ada tembok pemisah antara suami istri? Karena ada komunikasi-komunikasi yang menyakitkan, yang tidak segera dibereskan. Karena tidak mau mengampuni, karena tidak mau mengalah, karena menimbulkan apa, saudara? Keangkuhan dan sebagainya. Saudara perhatikan tembok itu, ya. Itulah ilustrasinya dosa, saudara. Allah yang suci akhirnya terjadi tembok kepada manusia yang telah dikuasai oleh dosa, saudara. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, maka Kristus hadir, saudara. Allah itu tidak punya hati yang hati yang begitu belas kasihan, hati yang penuh kasih. Dia tidak tahan melihat akibat dia berpisah dari kita, saudara. Saudara, Tuhan gak mau kita lama-lama di dosa, saudara. Tuhan gak mau, karena dosa itu, saudara, banyak hal. Salah satu diantaranya ini, membangun tembok pemisah. Ya. Nah, di dalam kitab Kejadian 3 ayat 15 dan Wahyu 12 ayat 17, kita akan baca dalam Kejadian 3 ayat 15 berkata begini, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tuhan menyatakan setelah manusia itu jatuh dalam dosa, maka Tuhan katakan harus sadar, hai manusia, bahwa engkau harus melakukan permusuhan, engkau harus berperang, engkau harus usir setan, engkau harus lawan iblis, dan mendekat kepada Tuhan, dan menerima kasih karunia Tuhan. Hanya dengan itulah dikatakan maka tembok itu bisa dirobohkan. Ketika kita menerima karya keselamatan Tuhan di kayu salib, hanya itu menjadi satu-satunya, saudara. Kita baca, tolong bukakan di dalam kitab Wahyu 12 ayat 17. Tolong ditampilkan di slide. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ini sekarang sudah menjadi naga. Di dalam Kejadian dia masih bentuk ular. Artinya, saudara, semakin hari semakin licik dia, saudara. Tapi kita tidak usah takut, karena Yesus telah menyelesaikannya di kayu salib. Amin. Amin, saudara. Tetapi kita bukan mengalah, kita harus melawan iblis. Di sini dikatakan dia datang memerangi. Kalau dia datang memerangi, apakah saudara akan diam saja? Hah? Tidak. Lawan. Di situ dikatakan naga itu datang dan memerangi perempuan itu. Gereja Tuhan maksudnya, saudara. Ya. Nah, itu makanya di dalam firman Tuhan banyak sekali peralatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk memenangkan peperangan rohani. Kita sadar atau tidak sadar, saudara mau atau tidak mau, peperangan rohani akan terjadi.
Amin, saudara. Masalah bisa tiba-tiba terjadi. Dalam keadaan sukacita, saudara, dalam pesta, dalam apa, bisa tiba-tiba sukacita diambil. Seperti perkawinan di Kana kan. Kalau di Kana itu biasanya 7 hari di Israel, 7 hari pestanya. Anggurnya habis, sukacita terambil. Tapi ada Yesus. Nah, gitu saudara, amin. Ketika kita ada masalah tapi ada Yesus, tenang saja. Ngerti, saudara? Orang yang tidak dalam Tuhan juga akan mengalami masalah. Kalau dia masih manusia pasti ada sakit. Tapi akan beda dengan orang yang mengalami penyakit yang sama, yang punya Yesus dengan tidak punya Yesus. Saudara percaya? Sekarang saudara 1 April naik semuanya. Bensin, pulsa, minyak goreng, yang lain hilang-hilang. Gak usah takut. Kenapa? Kitab Wahyu sudah bilang, Alkitab sudah bilang, nanti secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Sedinar itu upah harian, 1 hari, saudara, di Israel. Artinya, gandum jelai itu apa? Kebutuhan pokok. Jadi gak usah gelisah, gak usah takut, gak usah kecewa, gak usah marah, saudara. Tuhan sudah ingatkan, semua akan dihadapi manusia, tapi akan ada perbedaannya kalau engkau tetap menjaga urapan Tuhan. Karena ayat itu berkata, tetapi minyak dan anggur jangan kau ganggu. Wow, artinya orang anggur berbicara, bila engkau dalam aku dan aku dalam engkau, mintalah apa saja. Itu di dalam Yohanes 15. Ketika kita melekat kepada Tuhan, minyak berbicara urapan Tuhan ke atas kita, menjaga hadirat Tuhan. Boleh ada masalah, silahkan. Dan tidak mungkin kita nggak mengalami masalah. Ya kan, saudara? Kalau kita berumah tangga pasti ada masalah dalam berkeluarga. Betul. Kalau kita sekolah pasti ada masalah dengan teman-teman sekolah. Ini yang masih sekolah. Ya, betul. Ya kan, ada yang misalnya dia mau ujian meja hijau, misalnya dia persulit-sulit, ya kan? Atau macam-macam. Kalau kita bertetangga, pernah pasti akan bermasalah, bisa bermasalah. Kalau kita berkeluarga, ya pastilah. Kita berkakak adik, pasti ada. Lihat siapa? Kain dan Habel. Lihat siapa? Yakub dan Esau, dan banyak lagi. Tetapi saudara, harus ada perbedaan orang yang ditebus dengan darah Yesus dengan yang tidak. Ya. Nah, saudara yang terkasih, di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, mari kita akan baca ini. Dosa adalah tembok pemisah sehingga jawaban doa tidak terjadi. Pertolongan Tuhan tidak terjadi. Kesembuhan tidak terjadi, pemulihan tidak terjadi, apalagi berkat Tuhan ada di sana. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Tolong ditampilkan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah. Nah, saudara, itu yang kita akan mengerti. Poin pertama yang saya sebutkan tadi, dosa membangun tembok pemisah antara kita dengan Allah. Kenapa? Ketika kita jatuh dalam dosa, sebenarnya kita sedang berkata, iblislah Tuhan kita. Kita yang memilih untuk iblis yang menguasai kita. Kalau kita sudah memilih, bagaimana Yesus akan menolong kita? Ngerti maksudnya, saudara ya? Nggak mungkin. Jadi makanya ada ayat firman Tuhan dalam kitab Roma, saudara, dikatakan, kalau kita sudah ditebus dengan darah Yesus, jangan lagi dengan sengaja engkau menjatuhkan diri dalam dosa. Itu sama dengan orang sudah diselamatkan keluar dari penjara, kemudian dengan sengaja datang, dengan sengaja ini, enggak tanpa ditangkap. Datang langsung kepada polisi. Aku kayaknya enaknya di penjara aja lah. Kurunglah aku, pukul aku di penjara ini. Itulah yang dikatakan, saudara, jangan lagi berbuat dosa. Makanya selalu Yesus, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang, ya, melepaskan dari segala penyakit dari setan dan sebagainya, selalu Yesus akan tutup dengan jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita mengerti
mengerti ini bahwa kita sudah ditebus dengan darah Yesus, artinya jangan main-main lagi dengan dosa. Apa yang dikatakan firman Tuhan, kalau yang ternyata itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, harus berani berkata no. Tidak kompromi. Gitu saudara, ya. Yang kedua, break down the walls, ya. Yang kedua adalah tembok pemisah itu bisa terjadi di mana saja, tetapi harus diruntuhkan. Amin. Ayat 14 tadi, tapi dikatakan apa di situ dalam Efesus tadi? Kita kembali dalam Efesus 2 tadi ayat 13 dan 14. Di situ dikatakan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah, saudaraku yang terkasih, supaya damai sejahteramu nyata, supaya berkat Tuhan nyata, supaya doamu dijawab oleh Tuhan, supaya engkau disembuhkan, supaya engkau dipulihkan, terutama hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Tembok pemisah bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, tapi itu harus diruntuhkan. Amin, saudara. Jangan lama-lama maksudnya. Nah, apalagi kita dengan ipar, dengan siapa lagi, dengan berjemaat, dengan pelayan, itu pasti ada. Tapi saudara, kalau kita ngerti firman ini, maka saudara kita yang sudah ditebus dengan darah Yesus, walaupun ada tembok, cepat minta Yesus untuk runtuhkan. Ya. Nah, mari kita akan lihat di sini, saudara. Kita akan baca Mika 7 ayat 6. Ya. Yuk kita baca Mika 7 ayat 6. Ayat itu berkata, tembok pemisah di keluarga itu juga akibat dosa. Maka dikatakan nanti musuh seisi rumah satu keluarga. Ngeri kan, saudara? Dikatakan anak laki-laki lawannya bapaknya, anak perempuan lawannya mamanya, mertua lawannya menantu. Ini ditulis, baca. Ayo. Ayo kita baca, ayo. 1, 2 ya. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh. Amin, saudara. Tapi saudara jangan baca ini, sebenarnya harus baca lengkap kan. Artinya kita belajar di sini harus kita sadari itu bisa terjadi kapan saja. Jadi kalau ada seperti itu, jangan langsung tawar hati, saudara. Langsung, amin, saudara. Langsung bilang, oh ya ada di Mika 7 ayat 6 gitu. Amin. Nah, ketika kita sudah tahu, langsung kita datang sama Tuhan. Dan doamu pun lakukan doa peperangan. Di dalam nama Yesus, aku patahkan roh jahat yang mengikat suamiku ini. Ya kan? Dalam bentuk apapun, patahkan dalam nama Yesus. Gitu. Yang mengikat anakku ini dalam roh pemberontakan, dalam bentuk apa, aku hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Itu sudah. Kenapa, saudara? Bisa jadi karena keras hati, karena kesombongan, karena pembenaran diri, ya kan? Kan itu yang membuatkan, saudara. Gak usah kau ajar-ajar aku lebih banyak makan asam dan garam, darah tinggi. Kan gitu kan? Kau nasihati aku lebih tua dari kau, misalnya gitu. Itulah yang membangun tembok, betul nggak? Itu dia tadi, dosa kan itu? Dosa nggak? Iya. Mau kemana, Pak? Gak usah tanya-tanya. Harus tahu lah, ya kan? Gitu, saudara, ya. Nah, saudaraku yang terkasih, juga di dalam Filipi 4 ayat 2-3. Yuk kita baca. Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Nah, ini berbicara, saudara, Euodia Sintike ini adalah pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Ini berbicara kondisi di gereja.
Paulus menasihati Euodia karena sidang jemaat di Efesus, di Filipi itu adalah di dalam dia, saudara ya, di dalam apa itu namanya, binaannya Paulus ya. Maka dia menasihati. Setelah dia menasihati masih keras kepala juga, udah nasihati. Ada nggak gitu? Ada. Satu kali kami dalam pelayanan dipersatukan orang yang berkelahi, bukan bersatu, masih juga keras kepala. Ya saudara, akhirnya dipanggil si siapa? Sun Sugos. Ayo Sun Sugos, bantu dulu aku, tolong dulu ini, yang dua ini, kan gitu ceritanya. Ada pihak ketiga di sana kan. Nah, apa maksudnya itu saudara? Dan Paulus bilang, mereka ini adalah orang-orang yang namanya tercatat di kitab kehidupan. Artinya saudara, jangan sampai tembok pemisah perseteruan itu kita nggak sadar membuat kita, nama kita jadi terhapus di kitab kehidupan. Jadi kita juga sesama pelayan bisa saja ada beda pendapat. Bisa saja suami istri ada beda pendapat. Tapi jangan lama-lama. Amin saudara. Ya. Dan kalau kita sudah memaafkan, dia masih juga belum, itu urusan dia dengan Tuhan. Kan gitu. Ya. Ya, kita tidak bisa mencampuri orang lain. Yang bisa kita jaga kitanya. Amin, saudara. Nah, saudara perhatikan dalam kitab Yosua pasal 5, ya, ayat 13 sampai 15 dan pasal 6. Pada waktu Yosua mengambil tongkat estafet dari Musa, saudara, hal tugas pertama di mana malaikat Tuhan datang kepada Yosua adalah menguatkan Yosua supaya engkau sadar ada lawan, ada teman. Dan itu sangat penting karena kamu esok di dalam pasal 6 dilanjutkan, tugasmu yang pertama adalah meruntuhkan tembok Yeriko. Yosua melakukan penaklukan tanah Kanaan, bukan berperang duluan, no. Enggak saudara, bukan menaklukkan daerah-daerah. Hal pertama yang Tuhan pimpin Yosua membawa bangsa Israel yang 2 jutaan itu saudara, adalah menaklukkan, meruntuhkan tembok Yeriko. Setelah tembok Yeriko diruntuhkan, baru nanti kita akan lihat kisah selanjutnya. Dikalahkan. Ngerti saudara maksudnya? Ngerti ya? Nah, ini berbicara sangat penting dalam perjalanan kerohanian kita. Sangat penting saudara. Karena kita tahu saudara, yang namanya tembok pemisah itu akan memecah persatuan. Kalau persatuan tidak ada, apapun gak bisa kita lakukan. Betul gak ya? Makanya dikatakan ada di kitab pengkhotbah, berdua lebih baik dari sendiri. Ada dikatakan tali 1 dengan 3 itu lebih kuat yang 3. Sama dengan kalau ilustrasi ibu guru dulu saya ingat diambilnya 1 lidi kan, 1 sapu lidi. Ya kan? Sapu lidi. Saudara tahu ya, pernah pegang sapu lidi ya? Kalau 1 gampang dipatahkan. Nah, siasat iblis seperti itu saudara. Supaya kita saling bermusuhan satu dengan yang lain, supaya gampang dihancurkan. Supaya nikah rumah tangga itu bubar. Kalau nikah rumah tangga udah bubar, anaknya pasti bubar, pasti melalui luka batin dan sebagainya. Gitu saudara ya. Nah, tetapi ketika 1 lidi itu disatukan sama-sama, jadilah sapu lidi. Wah, sampah sebesar apapun bisa disapu. Ya. Itu makanya saudara lihat waktu kita dijajah oleh musuh kita, apa yang dilakukan? Kan terkenal ya, kita belajar di sekolah. Apa? Divide et impera. Dan itu tipuan iblis. Kalau kita tahu tipuan iblis itu, maka kita harus dengar ini, bahwa kita harus rubuhkan itu tembok itu. Ya. Yang ketiga, Efesus 2 ayat 14. Korban Yesus di kayu salib, hanya itulah yang bisa merobohkan tembok pemisah dan menyatukan ruang yang terpisah. Nah, saudara, merobohkan tembok kemudian menyatukan. Ada orang sudah dirubuhkan tapi nggak mau bersatu.
Ada. Tapi hanya dengan karya Yesus di kayu salib, ayat ini berkata, yang bisa menyatukan ruang yang terpisah dan merobohkan tembok itu, saudara. Tembok pemisah tadi, disebutkan tadi kan, tembok pemisah. Jadi saudaraku, tidak ada yang lain, seberat apapun. Nggak ada ilmu yang lain, bawa saja kepada Yesus. Itu saudara. Makanya ketika saya dalam konseling dengan adik kita ini, misalnya istrinya belum dalam Tuhan, saya hanya bilang, kalian tidak akan pernah damai kecuali istrimu itu kenal Yesus. Itu saya ngomong, ya kan, Dek? Gak ada yang lain, saudara. Hanya karya Yesus di kayu salib yang sambung mengangkat karakter-karakter dosa itu, saudara, yang membuat kita membangun tembok. Ya, makanya ada pujian, lead me to the cross. Nah, itu ada lagu kan? Lead me to the Calvary. Hanya karya salib Kristus yang dapat menyelesaikan perselisihan, pertengkaran, perseteruan, merobohkannya tembok pemisah dan menyatukan kedua pihak yang berseteru, menyelesaikan dengan sempurna. Ya. Kenapa saudara? Mari kita akan ingat pada waktu kita merayakan perayaan Natal dalam Yesaya 9 ayat 5, ayat ini yang sangat terkenal kalau pada waktu Natal. Dikatakan apa saudara? Yuk kita tampilkan dulu yuk, Yesaya 9 ayat 5. Namanya disebut. Nah itu saudara, lihat ya. Itu makanya saudara, kenapa kita harus memberitakan Yesus? Karena semua orang membutuhkan damai sejahtera, amin. Semua orang membutuhkan nasihat. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, namanya disebut Wonderful Counselor. Jadi saudaraku, tidak ada yang lain, ujungnya kepada Yesus saja bawa, saudara. Ya. Nah, Yesus yang bisa mengangkat kepedihan luka batin yang membuat kita membangun tembok. Yesus yang bisa membuat kita dengan kuasanya kita meruntuhkan segala keegoisan kita. Dengan daging nggak bisa, saudara. Ya. Mari kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 16 sampai 17 berkata begini. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan, artinya tidak akan berbekas sama sekali perseteruan itu. Melenyapkan perseteruan pada salib itu, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Nah, jadi yang dekat benar-benar dekat, yang jauh jadi dekat. Gitu saudara ya. Yang keempat adalah dalam Efesus 2 ayat 21 sampai dengan 22 berkata gini, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Maka yang keempat adalah tembok pemisah itu harus dirobohkan. Supaya apa? Supaya kita beroleh jalan masuk ke surga, saudara. Dan dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Coba kita baca Efesus 2 ayat 18. Karena oleh Dia kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk. Nah, itu kan di dalam ayat 16-17 yang tadi kita baca. Setelah tembok itu diruntuhkan, disatukan, maka saudara, maka kita disatukan dengan satu roh daripada Allah, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Makanya itu saudara, seberapapun kita berseberangan, berseteru, biarlah kitanya sendiri yang kita kuasai dulu. Nggak usah kita pikir orang lain. Amin saudara. Jangan sampai engkau berkata kepada keturunanmu, misalnya karena tanah yang digeser sedikit, mardomu di Tanorara. Apa itu? Terjemahkan dulu. Iya, bertemu di tanah merah artinya sampai kematian maksudnya. Lihat kan apa itu? Judas Iskariot kan tanahnya Hakaldama kan, tanah darah. Itu maksudnya. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita lihat di sini keluarga yang bahagia, jemaat yang berbahagia, suami istri yang berbahagia,
orang tua anak yang berbahagia, itu ada damai sejahtera, ada kesatian, ada kerukunan. Itu adalah tanpa tembok pemisah. Amin, saudara. Makanya sangat penting kita berdoa setiap saat, baca firman, bersekutu dalam komunitas yang benar. Amin. Kita akan tutup di dalam doa. Kami undang tim untuk maju ke depan. Kita akan mempersiapkan diri untuk perjamuan yang kudus.